Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah keranji, yang ngejawab salam insyaallah cepat naik haji. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita langkah kaki kita untuk beribadah di tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Al-mukarram wal muhtaram, yang kami hormati, kami muliakan, kami ta'zimi para alim ulama, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para guru-guru kami, wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Hakim beserta para jamaah Bapak Ibu yang hadir di dalam masjid ini. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa lisan kita tak pernah kering kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah kumpulkan kita, Allah gerakkan jiwa raga kita, Allah tautkan hati kita, Allah mudahkan langkah dan ayunan tangan kita, sehingga kita bisa pergi dari rumah-rumah kita menuju masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Mudah-mudahan segala langkah dan ayunan tangan kita dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersalawat kita kepada junjungan kita, suri tauladan kita, nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja, wa huwa sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang senantiasa dicintai oleh Nabi Muhammad dan nanti bersama Nabi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami sangat bersyukur kepada Allah. Allah temukan kembali Al-Fakir dengan Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hakim. Saya ingat mungkin 1 tahun yang lalu, alhamdulillah ketemu sama Pak Haji Mardan dan Pak Haji semuanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini menjadi wasilah kita menyambung silaturahim dan menjadi asbab umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rezeki kita dilancarkan Allah, urusan kita dimudahkan Allah, badan kita disehatkan Allah, anak kita dijaga Allah, suami istri kita dijaga Allah, hati kita ditenangkan Allah, ibadah kita dikhusyukkan Allah, dan segala hajat doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-28. Masih fokus ya. Malam 25. Cuman kami lihat di Facebook Masjid Al-Hakim malam ke-26. Kami bingung juga nih, ngitung lagi tadi malam 25 atau 26. Raso-rasonya cepat nih Ramadan akan meninggalkan kita Bapak Ibu. Kita yang puasa ngaraso dak nyangko Ramadan cepat, apalagi yang dak puasa. 1 bulan, alhamdulillah sekarang sudah masuk ke 10 hari terakhir. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah kita dari awal dan insyaallah sampai nanti di ujung Ramadan Allah terima semua amal ibadah kita. Allah terima solat tarawih kita, Allah terima puasa kita, Allah terima baca Quran kita, dan Allah terima sedekah-sedekah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, izinkan kami di kesempatan yang mulia ini menyampaikan hadis
yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyiduna Jabir radhiyallahu anhu. Apa isi dari hadis tersebut? Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat ingin menaiki mimbar, datanglah malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi. Malaikat Jibril datang di hadapan Nabi dan malaikat Jibril mengucapkan sesuatu di hadapan Nabi. Malaikat Jibril mengucapkan doa di depan Nabi dan Nabi pun mengaminkan doa malaikat Jibril alaihi salam. Kira-kira kalau malaikat Jibril berdoa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaminkan, makbul tidak doa itu? Pasti makbul. Malaikat Jibril, seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah, tak pernah berbuat maksiat, selalu taat kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun adalah makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Maka pasti doa malaikat Jibril dan aminnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa doa malaikat Jibril pada saat tersebut? Ada 3 doa, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Cuman saya bahas satu saja, kalau 3 sampai subuh kita. Apa doa salah satunya? Yang diucapkan oleh malaikat Jibril alaihi salam, syaqiya abdun adraka Ramadan fasalakha minhu wa lam yughfar lahu. Sungguh celaka, sungguh rugi bagi orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh celaka, sungguh rugi, sungguh bangkrut bagi orang yang Allah kasih kesempatan ia beribadah di bulan Ramadan. Allah panjangkan umurnya sehingga bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi sayangnya dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad mengucapkan amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pertanyaannya, kenapa orang yang bertemu dengan bulan Ramadan kok dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah? Para ulama menjelaskan hadis ini, orang yang tidak diampuni oleh Allah dosa-dosanya di bulan Ramadan, yaitu orang yang bukan hanya tidak beribadah di bulan Ramadan, tetapi juga sengaja melakukan maksiat di bulan suci Ramadan. Ia sengaja mengotori bulan suci Ramadan dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang ia lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah sayang sama kita, Allah cinta sama kita. Mungkin di 11 bulan yang lain kita banyak salah, banyak dosa, banyak lalai, banyak maksiat di hadapan Allah. Dengan kasih sayang Allah, Allah enjuk ke kita galo-galo 1 bulan, yang mana 1 bulan itu kalau kita sungguh-sungguh ibadah, maka Allah hapuskan segala dosa-dosa kita. Cuman sayangnya, kita yang tahu fadilah itu, kita yang tahu keutamaan itu, ternyata ada orang yang tidak memanfaatkan kesempatan itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat nanti di akhirat ada seorang hamba yang disiksa oleh malaikat sebelum masuk ke dalam neraka. Ada seorang hamba yang dicambuk oleh malaikat sebelum masuk ke dalam neraka, dan ternyata hamba ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika umat ini melihat ada Nabi Muhammad berjalan di depannya.
Lantas umat ini langsung memegang jubahnya Nabi dan berkata, meminta tolong di hadapan Nabi, "Ya Rasulullah, syafi'ni ya Rasul, syafi'ni ya Rasul, syafi'ni ya Rasul. Aku umatmu ya Rasulullah, tolonglah aku ya Rasul, tolonglah aku ya Rasul, tolonglah aku ya Rasul. Aku kesakitan, tersiksa, dicambuk oleh malaikat sebelum masuk ke dalam neraka." Karena Nabi sangat cinta sama umatnya, Nabi sangat sayang sama umatnya, langsung ngadahkan tangan pengen berdoa di hadapan Allah. Di saat Nabi berdoa, malaikat yang mencambuk hamba tadi ngomong sama Nabi, "Wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, untuk apa engkau berdoa kepada Allah untuk hamba ini?" Kata Rasul, "Tentu aku sayang kepada umatku, aku nabi mereka, aku pemimpin mereka, pasti aku akan mendoakan umatku agar ia tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala." Apa kata malaikat? "Wahai Rasulullah, sesungguhnya innahu khosmahu Ramadan, sesungguhnya orang ini telah dimusuhi oleh bulan Ramadan." Nabi di saat mendengar jawaban malaikat tersebut langsung sedih, Bapak Ibu. Dia di saat berdoa mengadahkan tangan, langsung membalikkan tangannya. "Ana bari'um mimma khasmuhu Ramadan." Saya tidak bisa memberikan syafaat pertolongan kepada orang-orang yang dibenci oleh bulan Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat syafaat Nabi Muhammad lah yang kita inginkan, betul. Pertolongan Nabi Muhammad lah yang kita harapkan. Di akhirat, di mana nanti tidak ada manusia, seluruh manusia, orang tua, anak, suami, istri sibuk dengan dirinya masing-masing. Bahkan para nabi pun sibuk dengan dirinya masing-masing. Nabi Adam, Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim sibuk dengan dirinya masing-masing. Ketika ditanya oleh umatnya, "Wahai Nabi Adam, tolonglah aku umatmu." Apa kata Nabi Adam? "Wahai umatku, di dunia sudah aku peringatkan engkau, di dunia sudah aku nasihati engkau, maka di akhirat uruslah hidupmu masing-masing." Jadi nanti di akhirat Bapak Ibu, kita ada bini, ada anak, ada suami, tidak ngurusi lagi keluarga kita. Kita ngurusin diri kita dewek-dewek. Cuman hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada manusia yang sibuk dia tiap hari, mondar-mandir kesana kemari mencari umatnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad warawiri, Nabi Muhammad mondar-mandir kesana kemari mencari umatnya. Mana umatku? Sini aku tolong. Mana umatku? Sini aku tolong. Pada saat itu kita ada di antara mereka. Jangan sampai di saat kita ada di antara mereka, kita tidak bisa ditolong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi Muhammad tidak mau, tetapi Allah tidak memberikan kesempatan kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang dibenci oleh bulan Ramadan. Orang-orang yang sengaja mengotori bulan Ramadan dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang ia lakukan, dan ia mati sebelum bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita ini banyak dosa. Kalau nak dihitung-hitung, banyaklah dosa kita daripada pahala yang kita dapatkan, hadirin. Kalau nak dilihat dosa mata kita, Bapak Ibu, kita jengok hal-hal yang tak benar. Dosa telinga kita, dosa mulut kita, kadang kita sakiti istri kita, kita sakiti anak kita, kita sakiti suami kita. Dosa tangan kita, dosa kaki kita, dosa hati-hati kita di hadapan Allah. Belum lagi dosa kita sama manusia, dosa kita sama anak, dosa kita sama orang tua, dosa kita sama suami, dosa kita sama istri. Begitu banyak dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari
Allah kasih Ramadan untuk memberikan kesempatan kepada kita bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal berapa hari lagi? Tinggal 3 hari, 4 hari lagi. Maka dari itu mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai Ramadan meninggalkan kita, tetapi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa di hadapan Allah, mudah-mudahan Allah hapuskan segala kesalahan kita. Allah hapuskan lalai kita, kemaksiatan kita di hadapan Allah. Allah hapuskan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah nanti kasih kesempatan kepada kita untuk bisa memasuki surga Firdaus bersama orang-orang yang kita cintai, ayah bunda kita, suami istri kita, anak cucu keturunan kita, dan yang paling penting bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Di dunia Allah kumpulkan kita di Masjid Al-Hakim. Mudah-mudahan nanti di akhirat Allah kumpulkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.